Di film kali ini akan membahas sebuah berita yang akhir-akhir ini sering kita dengar, yaitu sebuah gempa besar atau megatrust yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini. BMKG memprediksi kalau gempa ini bisa memicu tsunami besar, dan film kali ini akan menggambarkan bagaimana suatu negara porak-poranda akibat gempa bumi. Film dibuka di sebuah acara talk show yang membahas tentang sebuah peristiwa tepatnya setahun yang lalu, ketika Gunung Arkernas di kota Gerenger longsor yang menyebabkan gelombang tsunami setinggi 80 meter. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 248 jiwa melayang. Pertanyaan dari kejadian ini adalah, bagaimana cara mencegah kejadian yang sama terulang lagi? Pembawa acara menghadirkan kepala peneliti di Norsar, atau kalau di Indonesia sebutannya BMKG. Sebagai narasumber, Johannes Lindberg berkata kalau mereka belum bisa memprediksi kapan tepatnya atau di mana gempa bumi akan terjadi. Terkhususnya seperti gempa yang terjadi setahun lalu, yang menyebabkan tsunami seperti di kota Gerenger. Tetapi di tengah percakapan mereka, Johannes berkata supaya mereka yang masih bermukim di kota Gerenger untuk tidak hidup dalam ketakutan karena sampai saat ini, mereka masih tetap berusaha meneliti pergerakan lempeng bumi di negara Norwegia. Det är också nytt läst och det är vi konstant frykt. Løberg, vi skal ikke sitte her alene. Vi skal invitere inn. Tidak hanya Johannes, pembawa acara juga menghadirkan satu lagi narasumber yang langsung mengalami kejadian mengerikan itu. Seorang ahli geologis bernama Christian Eckjord. Tetapi kita masih bisa melihat kalau di wajah Christian masih tersimpan trauma dan kesedihan yang mendalam. 3 tahun setelahnya, Christian dan istrinya Idun berpisah. Christian memilih untuk tinggal di Gerenger, sementara istrinya Idun menetap di kota Oslo. Alasannya memilih untuk tetap berada di kota Gerenger adalah dia merasa gagal sebagai seorang ahli geologis. Kalau saja dia bisa lebih cepat mengetahui kalau akan ada gempa dan tsunami, setidaknya banyak nyawa manusia yang bisa terselamatkan. Dan di hari itu, putri bungsunya Yulia datang menemui dia ya setidaknya untuk mengetahui kondisi ayahnya saat ini. Terlihat hubungan yang sangat canggung antara ayah dan putri ini, ya dikarenakan memang mereka sudah nggak ketemu dalam waktu yang cukup lama. Putrinya bertanya bagaimana keadaannya selama ini, apakah dia sekarang sudah punya pasangan lain setelah berpisah dari ibunya. Di tengah percakapan mereka, ponsel milik Christian berdering. Seseorang atau lebih tepatnya, kawan lamanya sesama ahli geologis menelepon, tapi Christian memilih untuk tidak mengangkat telepon tersebut. Trauma dan rasa penyesalan dalam diri Christian masih sangat menghantui dirinya, terlihat dari tangannya dan obat yang selalu dia konsumsi untuk menghilangkan rasa cemas. Sementara itu di tempat lain, putrinya melihat seluruh isi kamar ayahnya. Kamarnya penuh dengan wajah para korban yang terdampak tragedi 4 tahun yang lalu. Banyak dari antara para korban-korban tersebut masih belum ketemu sampai saat ini. Juga kerusakan dan tentu saja kerugian dialami para korban selamat. Muncul rasa kesal di diri Julian. Dia merasa kalau rasa bersalah ayahnya ini sudah terlalu jauh. Lagi pula sebagai seorang ayah dia sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Buktinya mereka semua selamat dari peristiwa mengerikan itu. Maksudnya, berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang terjadi. Du räddade mamma Sundre. Du räddade mig. Di pagi harinya, putrinya menyiapkan sarapan untuk ayahnya dengan maksud merekatkan kembali hubungan antara ayah dan anak yang sudah lama berpisah ini. Tapi ternyata, respon yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Entah apa yang dipikirkannya, Christian malah mengantarkan putrinya ke dermaga kemudian menyuruhnya untuk pulang kembali ke kota Oslo. Sementara itu di tempat lain, Konrad Lindblom, ilmuwan yang sebelumnya menghubungi Christian, menyelidiki getaran aneh yang sering terjadi di sebuah terowongan yang masih dalam proses pembangunan. Konrad sengaja meletakkan seekor tikus di terowongan tersebut untuk mencari tahu bagaimana respon hewan terhadap getaran yang ada di terowongan ini. Karena biasanya hewan sangat peka dan sensitif terhadap bencana yang akan terjadi. Di malam harinya, berita di TV menginformasikan kalau terjadi longsor di terowongan Oslo, dan salah satu korban dari kecelakaan itu adalah Konrad.
Mendengar berita itu, Christian pun terkejut karena baru saja kemarin dia menelepon. Ada rasa penyesalan di diri Christian karena tidak mengangkat telepon dari Conrad. Ternyata selama ini Conrad sering mengirim surat ke Christian dan beberapa berkas penelitiannya. Beberapa tahun ini, Conrad menyadari kalau terowongan yang sedang dibangun di kota Oslo ini jauh dari kata aman. Mulai dari struktur yang tidak diperhitungkan dengan matang, sering terjadi kebocoran gas di dalam terowongan yang sudah membuat beberapa orang pingsan. Christian melihat seluruh catatan dan penelitian Conrad, muncul keanehan yang mungkin tidak kebetulan terjadi ketika terowongan ini dibangun. Mulai dari banjir yang muncul dari gorong-gorong yang bertepatan dengan sebuah gelombang seismik aneh yang dicatat oleh Conrad. Conrad meneliti kejanggalan-kejanggalan ini karena mungkin saja gelombang seismik, bau gas yang muncul dan juga air yang meluap dari gorong-gorong ini bisa menjadi pertanda kalau ini berasal dari lempengan bumi yang bergeser. Karena memang gempa terjadi di bawah permukaan laut yang mungkin tidak terasa oleh manusia, tapi tercatat dalam laporan meteorologi, memang seringkali terjadi di kota Oslo. Melihat hasil laporan penelitian Conrad ini, membuat Christian berpikir, apakah sekarang saatnya dia berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai lagi menumbuhkan minatnya dalam meneliti. Yang mungkin dari penelitian Conrad ini, dia bisa mencari tahu apa yang terjadi di Oslo dan menyelamatkan banyak jiwa. Dan mungkin kekhawatiran Conrad akan adanya gempa yang akan terjadi di kota Oslo bisa dicegah dan menyelamatkan banyak jiwa. Keesokan harinya, dia berangkat ke kota Oslo untuk menemui Johannes, kepala bagian Norsar, atau kalau di Indonesia sering kita sebut BMKG, yang dulu diinterview bersama dengan dia. Tujuannya menemui Johannes untuk melihat data apakah benar ada getaran yang berpotensi gempa di tempat di mana Conrad kehilangan nyawanya. Tapi data dari Norsar mencatat kalau tidak ada guncangan di hari itu. Johannes berkata kalau terkadang Conrad bertindak jauh dengan teori-teori anehnya. Lagi pula Norsar punya data yang akurat dan juga detail. Selama 3 tahun ini setelah gempa besar di Gunung Arker, mereka hanya mencatat satu getaran, itu pun getaran yang berasal dari manusia. Misalnya, berasal dari alat berat konstruksi. Titik kuning adalah getaran yang berasal dari manusia, sementara yang merah adalah getaran akibat lempeng bumi yang bergeser. Menneskeskapte rystelser. Altså det er anleggsarbeid, sprengninger. Men altså Christian, vi kan ikke måle en rystelse for han skjer. Keesokan harinya, Christian yang sudah memperbaiki penampilannya pergi ke tempat tinggal Conrad. Di sana dia berkenalan dengan anaknya Conrad yang bernama Merit, yang memang di hari itu mau menyiapkan acara pemakaman untuk ayahnya. Christian permisi ke Merit untuk melihat ruangan kerja ayahnya. Di ruangan kerja itulah Christian melihat apa yang selama ini dia teliti, mulai dari sampel material tanah sampai titik getaran yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berbeda dengan data yang dicatat Norsar, data milik Conrad mencatat kalau banyak getaran yang terjadi di kota Oslo akhir-akhir ini, mulai dari getaran yang disebabkan oleh manusia sampai getaran yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Melihat data tersebut, Christian mulai sadar kalau ada kejanggalan di sini. Melihat data itu, dia pun menelepon Johannes untuk menanyakan apakah selama pembangunan terowongan tersebut, pihak konstruksi selalu melaporkan jika mereka menggunakan alat berat, dan bagaimana mereka bisa yakin kalau sinyal kuning ini berasal dari manusia. Apakah di hari Conrad kehilangan nyawanya, sedang ada pekerjaan konstruksi? Karena kalau di hari itu tidak ada pekerjaan konstruksi, lantas dari mana datangnya getaran tersebut? Di malam harinya, Christian mengunjungi istri dan anaknya. Ya tentu saja, pertemuan ini sangat canggung, tetapi perpisahan mereka bukan disebabkan oleh orang ketiga, sehingga istrinya Idun tetap menerima kehadiran Christian di rumahnya. Hai Papa. Sebenarnya Christian menemui istrinya bukan sekedar melepas rindu, tetapi ingin menyampaikan kemungkinan akan terjadi lagi gempa di Oslo. Namun belum sempat menyelesaikan omongannya, tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik di kota. Awalnya mereka pikir kalau bisa saja korsleting listrik, sehingga mereka memeriksa ke basement, tetapi ternyata MCB listrik baik-baik saja. Artinya seluruh listrik kota memang padam. Oke, som dro fra deg. Det var du som dro fra oss. Mamma, når kom pappa i dag? Keesokan harinya Christian kembali mengunjungi rumah Conrad untuk melihat lagi hasil penelitiannya. Dia menjelaskan ke Merit kalau selama ini ayahnya sering meneliti kalau kemungkinan hari ini akan terjadi gempa di Oslo. Mungkin tidak sebesar 100 tahun yang lalu, tetapi yang pasti di atas 5 skala Richter. Christian sangat khawatir, dia takut banyak jiwa yang akan kehilangan nyawa mereka.
Sebenarnya Merit sedikit kesal dengan keberadaan Christian di ruang kerja ayahnya, karena sekarang ini dia sedang dalam suasana berkabung, ditambah lagi ayahnya meninggal di terowongan tersebut tanpa alasan yang jelas. Namun Christian berkata kalau Konrad berada di terowongan itu untuk menyelamatkan putrinya dan jutaan jiwa manusia di Oslo. Dia ingin melihat terowongan itu untuk mengetahui sebenarnya apa yang dicari Konrad di sana. Sebenarnya di hari yang sama, Christian punya janji untuk hadir di acara pementasan putrinya. Ketika berada di terowongan, Christian menemukan sampel tanah yang belum diambil Konrad. Ketika Christian menelepon Idun kalau dia minta maaf karena terlambat ke pementasan anaknya, sampel yang baru saja dia ambil patah begitu saja. Lalu di saat yang bersamaan, seluruh listrik di kota Oslo padam dan apa yang diprediksi Konrad benar terjadi. Untungnya putrinya Yulia berlindung di bawah meja untuk mengantisipasi kalau-kalau plafon gedung pertunjukan roboh. Dalam kondisi yang sangat panik, Christian mencoba menelepon istrinya Idun untuk mengetahui kondisi mereka. Syukurnya mereka berdua selamat dan sekarang sudah berada di rumah. Dari kejauhan, Christian melihat Johannes datang. Dia pun langsung menemui Johannes untuk melihat responnya kalau selama ini Konrad benar. Tapi tetap saja Johannes mencari alasan kalau mereka sadar akan ada getaran, tapi itu tidak berpotensi gempa dahsyat. Mendengar itu, Christian yang kesal kembali ke mobil dan mengambil sampel tanah dari terowongan Oslo. Kemudian melemparkan sampel itu untuk memberitahukan kalau tanah di terowongan Oslo itu rapuh. Tetapi Johannes masih keras kepala dan berkata kalau memang dari dulu bebatuan dan juga tanah di Oslo memang rapuh. Tapi itu tidak membuktikan kalau longsoran itu berasal dari gempa bumi. Dia masih menganggap kalau longsor yang terjadi itu hal yang biasa. Dan sialnya di hari itu, Konrad berada di terowongan lalu kehilangan nyawanya. Christian menjelaskan kalau titik kuning itu hanya kamuflase dari getaran lempengan bumi yang sesungguhnya. Tapi kembali lagi Johannes menunjukkan apa yang terjadi ini akibat kegagalan struktur di bawah gedung opera. Dan hal itu terjadi ketika struktur gedung opera ini retak. Dan kalau mengungkit masalah listrik yang padam, banyak penyebab yang membuat listrik padam, bukan dari gempa bumi. Johannes berkata supaya Christian jangan terlalu parno dengan semua ini. Dia ngerti kalau Christian masih terbayang dengan apa yang terjadi dulu, sehingga dia menyuruh Christian untuk segera pergi dari tempat ini dan biarkan mereka bekerja. Christian pun kembali ke rumah yang memang sudah ditunggu istrinya. Idun bertanya dari mana dia seharian ini, dan kenapa dia tidak langsung menemui mereka di rumah. Dia menjelaskan kalau sehari ini dia berada di terowongan Oslo untuk mencari tahu akankah ada kemungkinan terjadi gempa di Oslo. Mendengar itu, Idun pun kesal dan berkata ke Christian kalau sudah saatnya dia menjadi seseorang ayah dan berhenti menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Itu bukan salahnya, dia sudah melakukan yang benar. Dia juga sudah menyelamatkan banyak jiwa dan berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri. Keesokan harinya, Johannes mulai menyadari kalau ada keanehan yang terjadi di waktu listrik padam dan getaran terjadi. Strømmen gikk i operaen. Den er registrert 2004. Sementara di tempat lain, Merit mendapatkan sebuah notifikasi dari laptop ayahnya. Jeg skal på universitetet. Melihat itu, dia langsung menemui Christian yang ternyata notifikasi itu berisikan video tikus-tikus yang mati akibat sebuah gas. Tikus-tikus ini sengaja diletakkan Konrad untuk melihat respon hewan akan adanya suatu bencana yang akan terjadi. Christian teringat dengan kejadian yang sama ketika mereka berada di basement, di mana tikus-tikus berlarian keluar. Hal yang sama juga pernah terjadi pada tahun 1986 yang menyebabkan banyak domba mati akibat menghirup gas yang keluar dari celah retakan pegunungan. Apa yang diteliti Konrad dan kekhawatiran Christian akan terjadi, itu adalah pertanda kalau gempa yang sangat dahsyat akan terjadi. Mereka pun berlari keluar dari gedung apartemen. Christian mencoba menghubungi putranya dan juga istrinya supaya segera keluar dari gedung. Christian berlari memasuki gedung tempat istrinya Idun bekerja untuk menjemput istrinya dan berkata kalau akan ada gempa dahsyat akan terjadi. Dia juga menghubungi Johannes untuk segera menghubungi pihak berwenang supaya segera menyalakan alarm karena akan terjadi gempa bumi yang sangat besar. Sementara di tempat lain, putranya Sondre yang mendengar alarm berniat untuk segera keluar dari kelas. Akan tetapi dosennya masih menahan mereka di dalam ketika alarm berhenti berbunyi. Sementara itu, putrinya Christian nekat menyusul ayahnya ke dalam gedung padahal sudah dilarang sebelumnya.
Christian memberitahukan ke istrinya Idun kalau akan ada gempa dahsyat yang akan terjadi. Awalnya, istrinya tidak percaya dengan perkataan Christian. Untungnya, Christian berhasil meyakinkan Idun, kemudian menekan tombol peringatan supaya semua yang ada di gedung ini keluar. Begitu juga dengan putranya Sondre yang masih berusaha mengajak pacarnya dan teman sekelasnya keluar dari gedung sekolah. Julia! Dan tidak menunggu lama, terjadi gempa yang langsung memporak-porandakan kota Oslo. Christian dan Idun terjebak di lift. Mereka masih berusaha keluar dari tempat itu, karena Christian tahu kalau pasti akan ada gempa susulan. Julia dan Merit menolong salah satu korban yang terjebak di reruntuhan. Benar saja, gempa susulan pun terjadi. Kali ini skalanya lebih besar. Setelah gempa besar yang kedua, Christian dan Idun masih berusaha memanjat melalui tali lift dengan harapan mereka bisa keluar. Christian memohon supaya Idun tetap bertahan dan meraih tangannya. Sayangnya, Idun, istrinya harus kehilangan nyawa di hari itu. Masih dalam kesedihan yang mendalam, Christian berusaha menyelamatkan putrinya, kemudian berkata kalau ibunya tidak selamat dalam peristiwa mengerikan ini. Sekarang mereka harus segera keluar dari gedung yang akan segera runtuh ini. Dikarenakan gedung yang sudah miring, putrinya tergelincir ke bagian kaca yang mulai beretakan. Pelan-pelan, Christian mencoba meraih putrinya yang berada di kaca yang mulai retak. Di sisa tenaganya, Christian berusaha menyelamatkan putrinya dengan cara bergelantungan di pecahan kaca yang menyayat tangannya. Christian, putrinya dan juga Sondre berhasil selamat dari bencana yang mengerikan itu. Sementara untuk Merit, dia kembali ke rumah ayahnya. Dia mengingat kenangannya bersama ayahnya secara tidak langsung. Ayahnya berhasil menyelamatkan nyawa putrinya dari hasil penelitian yang merenggut nyawanya sendiri. Itu dia tadi salah satu film dari negara Norwegia yang berjudul The Quake. Persiapkan diri kalian teman-teman dan sampai ketemu di film selanjutnya.